udah kelihatan, tapi belum nyampe ke daratan gitu. Kita nggak maksa kalian untuk percaya, karena kita hanya menceritakan kembali kisah dan kesaksian yang terjadi di sekitar kita. Welcome to Spooky Side. Jadi kan gue pernah cerita kalau kita hampir pernah bikin podcast ya berempat. Jadi gue, Okta, Kamila, sama ada satu lagi Teguh. Tapi tiba-tiba di tengah jalan gak jadi gitu lah ya. Cuman kita udah kayak pas ke Tawang Sewu itu, terus kita udah mulai bikin rekam-rekam itu tapi akhirnya gak jadi. Nah akhirnya kita setelah bertahun-tahun terakhir 2020 akhirnya kita ketemu lagi. Ini dia Kamila. Iya, 5 tahun ya. 5 tahun dan akhirnya kali ini gue pengen ngulik gimana sih Kamila, bisa gak ceritain mulai kapan kamu tahu dan merasa kalau ternyata kamu tuh punya kelebihan bisa kita bilang indigo gitu. Sebenarnya aku nggak ngerasa kalau aku itu indigo ya, maksudnya kayak ya bayanganku adalah indigo itu kan bisa meramal masa depan dan lain sebagainya. Okay. Nah cuman emang dari aku kecil itu aku sering main sama teman-teman ternyata yang nggak kasat mata. Jadi aku punya teman-teman istilahnya kalau sekarang teman-teman gaib gitu. Jadi dulu tuh waktu aku kecil aku lupa di umur berapa, pokoknya aku belum sekolah sih. Setiap jam 1 malam atau setengah 1 itu ada yang manggil, Mila main yuk gitu. Nah habis itu aku dengan santainya, aku nggak punya rasa takut walaupun aku masih kecil, aku buka pintu. Orang tua aku masih pada tidur, karena aku tinggal sama kakek sama nenek, gitu berdua. Terus aku buka pintu, ya udah kita main. Nah rumahku yang di Pekalongan itu dulunya itu nggak banyak rumah-rumah, jadi lebih banyak kayak kebun-kebun gitu loh, banyak pohon-pohon yang tinggi, pohon kelapa, terus pohon banyak pokoknya lah yang masih rindang gitu. Itu aku main di situ. Jadi jam setengah 1, jam 1 aku main sampai dengan jam sekitar jam 3 baru aku pulang lagi ke rumah. Sedangkan besok karena kamu sekolah. Iya, aku belum sekolah. Oh belum sekolah, masih kecil banget berarti ya? Mungkin aku TK kali ya, TK. mungkin. Tapi kan aku udah tahu. Nah, main itu aku tuh ternyata suka main petak umpet sama dia. Temanku itu sukanya main petak umpet. Nah wujudnya dia, kenapa aku ngerasanya dia teman kayak pada umumnya kayak manusia, karena memang wujudnya kayak aku. Kayak kita gitu, nggak yang serem, Kayak serem gimana tuh enggak. Udah ada Iya, gitu. iya, dia anak-anak. Oh anak-anak juga. Iya, tapi dia ada 3 orang. Oh, berarti kalau Tiga orang. Mila itu tuh Iya, aku dipanggil rame. main, iya, rame-rame gitu 3 orang. Terus aku lari petak umpet, lari-larian. Nah, suatu ketika itu aku baru sadar, sebenarnya nggak sadar kalau dia itu hantu ya. Tapi aku mikir pada saat itu dia bilang, kan aku tanya sama temanku, kamu kok selalu main sendiri, padahal kamu tahu orang tuaku. Dia kan ngeliat, oh itu orang tuaku. Jadi kalau setiap dia main ke rumahku, itu aku nyediain space di samping rumah, itu kayak rumah-rumahan yang khusus cuma aku sama teman-temanku 3 ini. Rumah-rumahnya tuh Rumah-rumah kayak anak-anak, aku minta dibikinin kayak kalau sekarang Rumah itu ya kayak rumah Barbie. Oh iya. tapi dari kain kan. Iya. Aku minta dibikinin sendiri dan itu nggak boleh ada yang masuk. Itu khusus aku sama teman-temanku bermain. 3 orang itu. Berarti sama kamu 4? Iya. Salah 2 cowok 1. Iya, aku tahu. Kau tahu? Iya, iya benar. Ya. Nah itu khusus, jadi rumah-rumah itu nggak boleh dibongkar. Itu sih mainan semua, mainan apa aja yang dia suka, yang aku suka itu aku taruh di situ. Itu nggak pernah dibongkar. Mau sampai malam, mau apapun masih ada. Dan rumah yang di sebelahku itu nggak ada pagarnya kan zaman dulu. Jadi yang sampingnya itu kebun, langsung viewnya itu kebun. Aku kalau main dia tahu orang tuaku. Setiap aku udah dipanggil, ayo mandi dan lain sebagainya, dia pulang. Gitu. Nah pada saat itu aku refleks kan, pada saat kita main petak umpet, aku tanya ke dia, orang tua kamu mana? Aku bilang gitu. Habis itu ada kok, ibu aku ada gitu. Terus akhirnya sebentar ya aku panggilin, kamu kesana dulu, kamu lihat sana. Aku lihat ke sana, jadi ngomongin dia.
Jadi di situ tuh ada satu rumah, terus sebelahnya ada pohon yang sebenarnya nggak terlalu gede sih. Nah, si ibunya tuh tiba-tiba mereka muncul. Ibunya tuh cuma diem, nggak ngomong apa-apa, tapi kayak mukanya muka garang gitu. Tapi seru nggak? Seru. Pandangnya tajam gitu. Iya tajam, dia bener-bener kayak siapa sih kamu? Gitu tuh loh. Kayak aku tuh merasa apa jangan-jangan ibunya nggak suka sama aku atau gitu kan? Kok ibunya nggak welcome? Gitu kan anak-anak ya. Terus akhirnya dia kenalin, ini teman aku. Gitu. Terus habis itu jeda beberapa waktu dia bilang gini, Bella nanti lagi ya, aku pulang dulu, aku pergi dulu. Ngilang. Jadi dia di balik pohon dia ngilang, mereka bertiga ngilang. Dan kamu baru rumahnya di situ? Iya, aku mikir di situ. Loh, kok tiba-tiba ngilang? Aku pusing sendiri kan, aku putar balik nih, aku pulang ke rumah. Terus udah nggak ada pikirin. Habis itu besoknya kan pasti ngajak main lagi. Aku tanya lagi, kita petak umpet lagi. Terus aku dijatuhin sama satu buah mangga. Jadi jatuhin kepala aku. Karena aku marah ceritanya sama dia, marah, aku nggak mau main. Terus habis itu aku pulang, aku marah bener-bener aku nggak mau main. Besoknya aku nggak mau main sama dia lagi gitu. Habis itu beda hari itu aku kan punya teman orang Jakarta. Jadi dia tuh kan nggak bisa bahasa Jawa ya, apalagi bahasa Pekalongan gitu ya kan ada ngomongnya. Nah, dari aku kecil itu nggak ada yang ngajarin aku bahasa Indonesia, tapi aku bisa bahasa Indonesia. Jadi temanku yang di Jakarta itu cuma bisa ngomong sama aku doang. Teman-temanku yang lain dia tuh kaget, maksudnya anak sekecil aku, itu aku justru bisa bahasa Indonesia dibanding mereka. Mereka kan orang tinggal di Jakarta, otomatis kan bahasanya juga pasti udah itu kan. Nah, padahal kakek nenekku nggak bisa bahasa Indonesia. Berarti kamu dari kecil full diajarinnya bahasa Jawa? Iya, bahasa Indonesia. Tapi Jawa Pekalongan. Yes. Tapi kamu tiba-tiba bisa bahasa Indonesia itu karena teman-temanku yang ini, itu mereka ngomongnya bahasa Indonesia. Oh, oke. Jadi aku tuh jadi kayak diajarin mereka. Jadi aku bahasanya tuh dari mereka. Oke. Awal-awal kan pasti kamu kayak ini ngomong bahasa apa, pasti kan gitu kan? Iya. Tapi lama-lama mungkin kan terbiasa ya. Tahu. Maksudnya aku nggak sadar aku tiba-tiba bisa tuh Enggak, tapi pokoknya ngerti aja. Iya. Jadi orang-orang melihat aku sering ngomong sendiri, terus aku aneh. Tapi ada yang bilang aku tuh pintar-pintarnya tuh kok bisa kamu sepintar ini jangan dulu. Nah, padahal ya teman-temanku yang ngajarin. Ya. Dan aku kenapa kalau aku tahu dari dulu mereka itu kenapa sih nggak ngajarin aku bahasa lain ya? Iya, Inggris kayak bahasa aja. Jadinya kamu bisa ekspor ya? Apalagi itu masih kecil kan bisa cepat masuknya kan? Iya. Aku baru sadar kan? Baru sadar. Terus abis itu setelah itu kamu jadi bisa melihat wajahnya? Aku sadarnya, aku baru tahu kalau mereka itu wujudnya hantu itu pas aku kelas 3 SMP kalau nggak salah. Udah gak gede ya? Udah gede. Jadi selama aku sekolah di SD itu aku main biasa sama bayiku. Mereka ya kayak kita gitu. Maksudnya manusia Tapi biasa mas, gitu. kayak nih, misalkan nih, kan kamu tunggu jadi dari SD ke SMP, kan mereka nggak tunggu, mereka start situ. Betul. Emang nggak ada pertanyaan, kok mereka nggak aku tanya. gede ya kayak Aku tanya gini, kok aku badannya jadi segede kamu, tapi kamu sama? Dia bilang gitu. Iya, soalnya aku emang nggak bisa. Dia cuma bilang gitu doang. Tiga-tiganya? Iya, nggak bisa. Aku nggak bisa kayak kamu gitu. Jadi kayak kan kamu bertumbuh sendiri, tapi mereka nggak tumbuh. Nggak tahu. Dia masih tetap segitu. Terus aku mulai bisa sama dia katanya maksudnya ikut sama orang tuanya, nggak tahu entah dia pindah atau gimana. Malut itu habis itu dia hilang, jadi udah nggak berkenan sama aku lagi. Nggak pernah ketemu lagi semenjak 3 SMP itu? Jadi aku SMP waktu itu waktu masih kecil memang aku nggak lihat yang serem-serem ya. Sampai SMP itu aku masih belum lihat yang serem. Jadi setiap aku ke sekolahan terus aku
jam makan kayak gitu kan biasanya kan aku pasti nyeletuk. Jadi aku zaman dulu nggak bisa ngontrol omongan. Kalau lihat mereka ada di mana-mana, aku nggak langsung nyentuh, negur. Jadi pasti orang sekitar kayak aku yang nggak bisa lihat pasti kaget dong. Kaget, tak lari. Jadi teman-temanku tuh pada lari. Karena aku waktu itu kan di rumahku tuh suka ngaji sampai malam ya, sampai jam 9, kadang jam 10 gitu lah. Habis isya kita ngaji bareng. Pulangnya kan ke rumah kita melewati kebun-kebun gitu. Terus ada Mbak Pun, ya kan? Bilang nih sosoknya. Tapi aku nggak tahu dulu tuh aku nggak tahu kalau itu tuh benar. Jadi aku tahunya dia tuh mbak-mbak, dia cuma duduk di pohon, ya kan, baju putih, rambutnya panjang, dia ketawa. Aku refleks dong, kamu ngapain sih ketawa-ketawa? Kita kan udah bilang ngaji, gitu. Teman-temanku lari. Terus habis itu temanku sebelum lari, temanku tanya, kamu ngomong apa sih? Kan gitu kan, kamu ngomong apa sih? Itu loh mbaknya ketawa-ketawa dari tadi. Emang ketawa itu mana? Nah, aku menirukan ceritanya, aku menirukan ketawaku. Tapi yang didengar mereka adalah si suara mbaknya benar-benar menyeramkan gitu. Mereka lari kan, terus bilang sama orang tuaku, sama orang tua kan banyak ya. Katanya, Mila kesurupan. Ada datang lah itu ke situ, ke kebun itu. Terus aku ditanyain, Mila kamu masih ini ya? Biasa lah, kan gitu ya. Dipegangi dan lain sebagainya. Apaan sih, aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak kenapa-napa dalam bahasa Pekalongan ya, bahasa Jawa. Aku nggak apa. Katanya kamu kesurupan. Enggak, orang aku lagi itu banyak ketawa-ketawa, yang ketawa tuh dia bukan aku. Gitu. Akhirnya itu. Mulai dari situ, berarti kamu bisa ngeliat yang serem-serem? Iya, terus akhirnya aku dikasih tahu. Itu tuh dikasih apa ya? Ustadz gitulah ya, yang pintar ngaji di situ, yang tahu. Dia yang jelasin si aku ini beda sama mereka. Jadi jangan kaget kalau misalkan dia tiba-tiba ngomong ada ini memang iya gitu, dia ada di situ. Jelasin pula. Terus akhirnya si Ustadznya bilang, kamu harus bisa ini ya, maksudnya pelan-pelan tuh ngobrol, jangan tiba-tiba langsung nyelotok tuh kan bikin orang takut, kaget gitu, dan kamu juga pasti akan dibilang aneh dan lain sebagainya. Emang dari dulu kan dia aneh. Dari itu pasti ya gitu. Tapi kan aku orangnya kuat ya, maksudnya mau aku dibilang aneh, mau aku dibilang apapun, nggak peduli juga gitu loh. Berarti kayak gitu tuh kayak ini gak sih, mungkin kayak misalnya dari jangka waktu dari kamu kecil kayak SMP tuh mata batinnya baru buka setengah apa gimana gitu, jadinya kamu nggak? Sebenarnya aku katanya Pak Dewi kan yang tahu aku ya, itu emang aku full dari emang dari lahirnya aku emang dikasih katanya. Cuman kan aku nggak merasa yang gimana ya. Nanti tak ceritain ya, itu ada part yang beda sama itu ya adik aku. Nah, singkat cerita yang tadi sih. Terus itu aku SMP masih lihatnya masih sosok yang mukanya nggak serem. Dia memang tinggi besar, jadi begitu aku lihat, tapi nggak yang serem, dan aku nggak menganggap itu kayak menakutkan yang kayak sekarang gitu. Aku baru melihat serem itu pas apa SMA. Jadi aku sekolah di tempat yang cukup Islami, makanya dia madrasah gitu ya, Islamnya cukup bagus. Tapi di sekolah itu tuh terkenal sekolah paling angker se-kota dan kabupaten tempatku. Terus itu besar banget kan. Nah, aku masuk ke situ sebenarnya aku nggak pengen di situ dulunya, aku pengennya di tempat lain yang favoritku. Tapi ternyata aku harus dikasih dua pilihan sama aku, mau mondok atau mau sekolah. Akhirnya aku mau mondok, sekolah, tapi basisnya agamanya yang lebih tinggi gitu ya, beda sama kayak negeri yang lain. Ya dia tetap negeri tapi agamanya tuh lebih gitu kan, agamanya lebih gitu. Akhirnya di situ masuk banyak sekali. Itu setiap hari ada kesurupan masal itu kalau ngaji minimal tuh 10 orang pasti tiap hari. Iya, itu sampai sekarang nggak? Kalau sekarang nggak pernah lihat ke sana lagi buat ini, nggak pernah cari. Itu pasti ada berarti setiap hari? Yes, setiap hari sekolah itu.
Jadi aku bahkan setiap hari sebenarnya aku nemenin kayak orang kesurupan, aku ngajak ngomong sama yang itu, tapi orang nggak tahu kalau aku ngajak ngomong itu. Paling aku nyuruh mereka gitu. Biasanya kan kalau orang kesurupan itu semuanya dibacain apa dan gitu ya semuanya. Nah kalau aku nggak, aku cari kepalanya yang nyuruhin si anak ini mana, itu yang aku ajak ngomong. Kalau yang lain nggak peduli. Aku mau baca dia, kamu ngapain, terus gimana suruh keluar semua. Oh, berarti kayak ada gembongnya apa gimana satu gitu. Nah, memang harusnya kayak gitu kalau ada kesurupan masalah pun nggak semuanya di gitu ya. Oh, baru tahu loh. Satu aja. Asli lo ini baru tahu loh. Baru tahu loh asli. Oh, kayak gitu nggak yang Karena misal nih ada 10 orang. Semuanya kan pasti panik ya. Pasti Sebenarnya ini dibuain semua. Tapi ternyata yang 10 orang ini tuh cuman anak-anak buahnya mereka. Jadi kalau dia jerit-jerit ini nanti ada nambah lagi karena yang memerintahkan beda. Oh. Jadi dia nyuruh yang lain lagi, yang di sana kena itu tambah banyak. Soalnya kan kita sering lihat di TV atau berita tuh kalau ada kesurupan massal tuh semua guru-guru satu-satu megang anaknya gitu kan, didoain dia apa oh berarti emang harusnya tuh salah aku ya? Iya aku karena kan ya aku lihat mereka gitu ya tahu, jadi aku urusannya sama yang ini atasannya gembongnya istilahnya bapaknya kasarnya gitu ya. Aku tanya, maksudnya kamu kenapa ini urusanmu sama aku misalnya, aku pernah tak ceritain urusanmu sama aku, yang aku suruh keluar, ya mereka semua keluar kan mereka atas perintahnya ini. Jadi kalau misalkan yang ini ngeliatin doang nih, dia padahal dia kesurupan ya misalnya ada si A kesurupan, terus di sana ada 10 orang, yang ditangani 10 orangnya, yang ini dilupain, padahal ini si ketuanya nih, ya kan dia ngeliatin doang, dia ngeliatin anak buahnya doang, dia dibacain anak buahnya jerit-jerit ya kan, yang di situ jerit-jerit, yang di sini terus ditanganin, dia kan marah kan, otomatis dia bisa dong manggil temennya lagi. Iya, dia semuanya jadi tambah banyak. Makanya kayak gitu. Kita ngajak ngobrolnya kalau aku ya, aku ngajak ngobrolnya yang ini. Terus akhirnya biasanya jadi aku kayak negosiasi. Terus biasanya ntar hilang. Yang kesurupan itu daripada sembuh-sembuh semua. Iya, disuruh sama ini kan. Terus akhirnya sembuh-sembuh. Iya, keluar semua. Itu keluar otomatis, tapi yang tersisa ini, yang di sini dia nggak keluar. Dia harus menyelesaikan dulu urusannya sama aku gitu. Baru akhirnya dia keluar. Jadi dia nggak nyampe, mungkin dia ada marah apa, nyampein pesan apa, dia harus kayak gimana. Nah itu lewat si ini. Nanti kalau kita kayak negosiasi gitulah, ya udah itu suruh keluar semua. Nanti kamu gini, aku biasanya gitu. Tapi aku nggak pernah ngomong sama yang ketuanya ini kayak gini nih, kayak kita lagi ngobrol enggak. Tapi lewat batin. Aku cuma lihat di atas matanya dia doang. Aku ngomong dalam hati. Dia ngomong dalam hati, tapi tembus ke atas. Kalau gitu nih, aku pernah pengalaman kayak gitu. Kan kebanyakan kalau kita melihat di TV atau acara apapun lah yang komersil, orang kan selalu mindsetnya di pemikirannya, justru ya udahlah bacain aja. Bacain nanti enak sendiri. Pada realnya kan nggak kayak gitu. Mau kamu bacain selancar apa, lafal sebagus apa, dia belum tentu keluar. Betul. Nah, aku pernah ini yang udah lumayan lama sih, sosoknya gede, matanya merah. Aku langsung nggak pernah ganggu dia. Kan kalau kamu kan mungkin bisa ngomong ya. Ini aku udah ngomong sama dia. Dalam bahasa Indonesianya, kamu ngapain di sini? Iya. Aku ngerasa nggak ganggu kamu, tapi dia nggak menjawab. Sampai pada akhirnya aku ngomong, ini yang lebih tegas ya dari yang itu tadi kan aku udah 3 kali ngomong kayak gitu, dia nggak ngapa-ngapain, nggak kasih respon apapun. Aku ngomong, kamu mau pergi atau tak? Aku yang maksa pergi kamu. Itu berkali-kali aku ngomong kayak gitu, mungkin 3-4 kali atau berapa kali dia baru pergi. Nah menurutmu kalau kayak gitu, kenapa dia nggak mau ngomong? Sebenarnya yang pertama, kalau bangsa jin, kita kan di Muslim kan tahu ya, jin itu ada berbagai jenis, ya kan. Nah mereka tuh kayak punya kasta sebenarnya.
dia punya energi yang berbeda-beda. Contoh nih, aku biasanya menganggap kayak yang ada yang receh tuh kayak undangan, terus kemudian pocong, itu tuh yang receh-receh nih. Nanti di atasnya dia punya ada yang namanya energinya lebih tinggi, yaitu ada genderuwo, terus ada itu dan lain sebagainya. Itu tingkatannya sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut aku biasanya tuh mereka tuh nggak semuanya emang bisa ngomong sama kita. Yang pertama karena bentrok energi. Jadi antara energi kita sama energi mereka itu nggak sinkron. Atau kemampuan kita sama dengan levelnya mereka itu nggak nyampe. Itu kalau menurut aku. Karena misal nih kita ngomong sama yang receh, frekuensi energi kita itu bisa ngimbangin. Tapi mereka punya masa, jadi mereka akan capek, mereka akan kehilangan energinya mereka kalau terlalu lama ngomong sama kita, karena kita emang beda alam gitu. Oh gitu. Makanya kenapa beberapa makhluk itu kadang masuk merasuki atau kalau merasuki dia meminjam raga. Nah itu kan yang kesedot energinya si manusianya yang dimasukin. Oh. Jadi bukan energinya mereka. Jadi yang dimasukin dia akan lemes. Kalau udah keluar pasti akan lemes, linglung dan lain sebagainya. Itu karena penyerapan energi dari si makhluk ini gitu. Nah kalau yang kayak kamu itu bisa jadi karena dia memang nggak bisa ngomong sama kamu. Maksudnya entah kehalang apa, waktu itu mungkin ada energi kamu yang nggak ketemu sama dia, nggak sinkron gitu ya. Jadi dia juga nggak bisa jawab. Tapi mungkin dia akan punya cara lain kalau misalkan masih berlanjut sama kamu. Contoh nih, misal kamu kalau biasanya kalau aku ya, kamu kalau nggak bisa ngomong di sini sama aku secara langsung, ya udah kamu ke mimpiku. Kamu ngomong apa yang mau kamu tunjukin, apa yang mau kamu omongin, kasih tahu aku lewat mimpi. Nah dia akan lebih mudah. Pasti dia akan masuk, dia akan masuk ke mimpi kamu. Karena di mimpi itu kita frekuensinya lagi 0 sama, jadi dia bisa masuk. Nggak tahu dia kehalang apakah energimu yang terlalu kuat jadi dia nggak bisa nyambung, atau emang dianya kurang cukup level ininya. Baru bisa komunikasi. Betul, buat bisa komunikasi. Tapi kalau yang makhluk-makhluk yang bisa komunikasi biasanya dia akan punya cara kayak gitu. Itu sih. Terus selain kamu bisa ngeliat nih, bisa ngeliat yang serem, yang nggak serem gitu, itu selain itu apa yang kamu rasa? Jadi kalau aku tuh kenapa aku nggak pernah ngelakuin itu, sebenarnya aku istilahnya aku merasa berbeda aja sih. Ya emang aku merasakan aku berbeda. Kayak aku tuh cuma dikasih gift aja, sedikit gift dari Allah ya, buat bisa tahu. Yang pertama mungkin bisa bantuin mereka, karena aku beberapa kali bantuin mereka, kayak misalkan nih ungkap kematian, terus nyampein pesan yang orang yang masih hidup, masih apa, terus kemudian kayak ngasih pesan kehidupan. Jadi orang-orang yang masih hidup, misal nih kayak pesugihan kayak gitu-gitu, terus dia nggak ada, itu kan mereka disiksa dan lain sebagainya. Itu kan ada pesan yang nggak disampaikan. Nah aku nyampein itu gitu. Menurutku aku cuma dapat gift itu aja sih dari Allah ya. Tapi selain aku bisa ngomong sama mereka, melihat itu mimpi Apa nih mimpi? Jadi kalau itu tentang yang akan datang, yang aku nggak tahu, itu aku lewatnya mimpi, bukan melihat dengan gamblang. Oh nanti di tahun sekian ada tragedi ini, tanggal ini di lokasi di sini gitu. Tapi aku lebih ke dikasih tahu lewat mimpi. Jadi contoh pas waktu bencana Palu, tsunami di Palu itu kan cukup gede ya. Aku dikasih mimpi waktu itu aku ada di situ, aku di depan dari situ, aku jerit-jerit karena aku lihat gulungan ombak, tapi belum nyampe ke daratan gitu, masih jauh posisinya, tapi aku udah lihat. Aku bener-bener aku nemuin orang-orang, tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngirauin aku, dia nggak lihat aku, Kayak ngeliat iya aku cuma kayak ngeliat pergi dari sini gitu loh, kayak ayo pergi jangan di sini, itu ada ombak gitu kan.
kejadian. Terus akhirnya pada saat itu aku kayak pasrah gitu, ya Allah kayaknya aku akhir hidupku ya udahlah di sini. Karena kan aku di situ merasain Merasain gitu. itu. Aku dari gunungan, aku udah merasa bener-bener aku kayak mau mati gitu lah. Udah pasrah, udah apa? Tolong, maksudnya aku berdoa supaya yang ada di sekitarku itu juga selamat gitu loh. Maksudnya aku ikhlas dari Allah, aku kan gitu ya. Pokoknya saking takutnya aku melihat itu mengerikan dan akhirnya aku di gunung. Aku pun kena gunung. Aku Di mimpi merasakan, itu? iya. Jadi mimpinya tuh bukan aku mimpi dikasih lihat, tapi aku ada di situ. Ada di situ ya. Iya, aku merasakan Merasa. ombaknya. Jadi aku kayak diterjang ombak, dadaku sakit, sesak, aku ngerasa sakit banget. Kayak benar-benar aku udah nggak mau hidup, tapi ternyata aku masih bisa buka mata. Pas habis aku kena, aku kayak kena air. Kalau kita tenggelam kena air, tapi kluk gitu loh, dihempas gitu loh. Kan kenceng banget ya. Aku merasa sakit, aku merasa kayak paru-paruku udah nggak bisa gerak, nggak bisa bernafas lagi. Aku udah susah sampai mau apapun tuh susah gitu. Akhirnya ya aku ikhlas akuin gitu. Kalau aku akhirnya aku ada di sini aku ikhlas, tapi ampuni ya pokoknya jaga keluarga aku dan lain sebagainya. Aku kayak masih gitulah doa kayak gitu terakhir kalinya gitu sambil mengucap apa cadat gitulah ya, pikir gitu yang aku bisa. Ternyata habis itu gemuruh itu hilang, percikan air ombak itu kan ada suaranya ya, hilang. Aku ternyata buka mata, aku bisa buka mata lagi. Ada di Palu gitu, aku buka mata, sampingku udah lengkap semuanya. Aku melihat kepala, maksudnya yang kena apa rambut kayak gitu lah pokoknya. Nangis, aku shock, ternyata aku masih hidup. Tapi kenapa di sekitarku seperti ini? Setelah itu aku nangis, aku bangun, aku shock. Ternyata aku mimpi. Awalnya aku ngerasa nggak enak, maksudnya biasanya kalau yang kayak gitu tuh ada sesuatu gitulah. Tapi aku nggak mau kalau itu aku pikirin, aku cerita, itu jadi nyata. Pas pada saat habis itu aku ceritanya kan aku pasti sama suami ya. Aku nangis, aku nggak mau makan, aku melihat mayat yang sebegitu banyak, runtuhan semuanya rusak. Itu aku benar-benar shock yang pertama kali itu di Palu. Habis itu bisa aku cerita selang beberapa waktu jadi aku shock, tambah shock lagi. Iya, maksud itu kamu pas lagi mimpi kamu tahu gak lokasinya di mana gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi kayak cuma tahu bakal ada terjadi itu. Tapi aku merasakan itu di Indonesia. Maksudnya Pasti kan berasal dari Iya, Indonesia. Nah, biasanya aku setiap mimpi kayak gitu tuh ya di lingkupku sendiri, di wilayahku sendiri, Indonesia gitu. Nah, terus kayak waktu itu kecelakaan pesawat yang sempat gempar. Pesawat Lion ya. Itu aku juga sempat lihat. Aku sempat chatting sama temanku Sebelum itu? Iya, sebelum terjadi. Jadi aku mimpi, Ah, aku melihat ledakan itu pesawat. Ya, aku cuma nggak lihat tulisannya, nggak lihat tulisan lain. Tapi aku lihat logonya bukan logo apa sih, garis sama warna oh iya. gitu. Terus gimana penumpangnya, proses jatuhnya itu aku ada di situ. Aku ada di tempat Pesawat. ada saja. Enggak, Oh, aku bukan di pesawat. Jadi di tempat yang Iya, tempat yang jatuhnya. aku lihat Ah. terus itu dan aku lihat itu. Terus habis itu karena aku melihat itu aku takut lagi kan. Aku cerita sama kamu. Terus habis itu nggak tahu kenapa ada temanku yang ya kamu mau ngapain? Aku mau pergi kemana gitu. Tanyain, kamu naik apa? Naik pesawat, gitu kan? Naik pesawat. Pokoknya kamu jangan naik pesawat yang ada garis langsung gitu. Ketik panjang tuh. Pokoknya kamu hindari ini. Terus kamu jangan naik pesawat dalam waktu dekat pokoknya. Aku bilang gitu. Habis itu jadi dia telepon aku langsung naik. Ya ampun, untung aku cancel. Oh, berarti tadinya dia udah beli tiket itu. Dia berencana mau Di itu. sana. Aku undur karena aku
temanku ini kebetulan kan tahu, aku kan dia tahu gitu, jadi akhirnya dia nggak jadi. Nah itu. Terus kemudian sebenarnya aku di tahun 2022 itu dikasih list. Jadi gue dikasih lihat waktu itu aku berada di suatu tempat, jadi aku mimpi berada di suatu tempat itu terang banget, pokoknya bercahaya gitu. Aku lihat ke langit, lihat ke atas, ada bisikan yang bilang aku coba lihat ke atas. Aku lihat ke atas, ada tulisan bahasa Arab, terus habis itu dilihatin aku jepret, ada tulisan Elis gitu. Yang pertama waktu itu ada corona, covid itu diulang sampai 2 kali. Terus ada kecelakaan lalu lintas itu banyak, bis lah, kereta lah, apalah, pokoknya banyak. Tapi itu nggak terhighlight terlalu aku pikirkan. Yang aku pikirkan adalah yang pertama wabah. Terus ada gunung meletus, itu ditulis 2 kali, ditulis 2. Terus ada satu lagi banjir bandang sama longsor. Banjir bandang yang kemarin longsor. Iya. Kalau list itu kan aku nggak tahu tuh kapan. Aku cuma baca listnya. Itu ada sekitar 20-an. Yang terakhir itu yang paling besar itu tsunami. Lagi. Itu beda dari yang lalu ya. Itu udah kejadian. Lalu kan kejadian. Aku lihat lagi itu list itu. Tapi aku nggak begitu yang pikirin banget. Habis itu selang beberapa waktu tahu banjir, longsor, dan lain-lain. Aku udah mimpi, aku nggak pernah cerita. Terus ini aku sempat chat sama temanku. Jadi temanku tuh suka hiking, mendaki kan. Dia bikin posting story, komen, kamu jangan naik dulu sampai akhir tahun, minimal awal. Pokoknya dari akhir tahun 2025 sampai awal 2026 nggak usah naik. Kenapa sih? Jadinya misalnya, kenapa sih? Aku melihatnya kok di terus Yang hari ini apa sih? Itu berarti kamu chat teman-teman itu sebelum yang kejadian 2 bulan yang lalu. Jadi gitu. Terus temanku hubungin aku, gimana kok ini ya? Serem nih. Ya pokoknya gitulah. Terus aku bilang kan, jangan dulu deh, pokoknya walaupun itu udah ada yang putus, tapi yang dikasih ke aku tuh nggak cuma 1, dari 2 ya? Dan yang terakhir itu tsunami. Jadi kamu nggak bisa langsung kasih ini banget. Kok di situ? Gunung meletus kan kok di situ? Itu yang dari mimpi kamu itu yang tsunami itu sebesar aja ya? Enggak, sebenarnya enggak. Menurutku enggak segede yang itu gede banget sih. Gede banget. Itu udah aku shock. Karena yang ini aku merasakan, tapi ya enggak segede itu. Tapi ya tetap aja. Tetap aja dari sana, tsunami apalagi gede. Itu mana sih gede, tapi enggak yang seperti ini. Nggak dikasih batas waktu juga, kita nggak tahu sih ya, itu kan rahasia Allah ya. Tapi berarti kayak berusaha ngindarin pantai dulu gak sih? Iya, makanya beberapa kali tuh kalau misalkan ada teman-teman aku yang mau ke laut itu tuh aku pasti ngomong, maksudnya yang teman-teman biasa yang deket ya, karena kan nggak semua orang kan percaya dengan hal-hal kayak gitu. Cuman maksudku, aku yakin Allah atau semesta itu ngasih lihat seperti itu juga pasti ada pesan gitu, maksudnya supaya kita lebih hati-hati menjaga lingkungan juga. Karena kayak tsunami, bencana yang di mana Sumatera kemarin itu kan ya berawal dari manusia sendiri. Iya benar. Mungkin kalau misalnya manusia kayak gitu belum tentu terjadi ya nggak. Nah
maksud aku tuh, aku cerita yang tsunami ini ya semoga nggak pernah terjadi, karena aku pun takut. Cuman kayak kita lebih hati-hati aja, kayak warning gitu lah. Lebih berhati-hati Dengan air, jadi ya unsur air lah. ya buat yang percaya aja ya nggak, kan kita nggak memaksa kalian untuk percaya ya kan, jadi untuk bagi yang percaya aja ya, walaupun kita nggak tahu ya bener akan terjadi, semoga sih nggak terjadi ya, jangan sampai ya, tapi ya sebenarnya emang berusaha menghindari dulu aja nggak sih, sama antisipasi sendiri aja. Nah, dan tapi semoga sih Indonesia ini baik-baik aja ke depannya ya enggak, karena kan apalagi kamu kan juga nggak yang ngeh banget Betul. di mana-mananya bagaimana ya, kita semua juga saling jaga sendiri-sendiri ya enggak. Nah itu, jadi aku cuman bisa Percaya atau tidak, itu pilihan kalian. Apa ingat? Mereka yang kalian dengar mungkin masih ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian ada cerita atau kisah nyata yang belum sempat diceritakan, kalian bisa kirim cerita kalian ke Spooky Size dan kami akan menceritakannya kembali. Thank Thank you. you.